Halo Sobat Kenapa Itu Ya, Raka di sini. Bayangkan, sebuah benda seukuran mobil melesat 5 kali kecepatan suara menuju kapal Anda. Tidak ada waktu untuk berkedip, apalagi berpikir. Disinilah fisika mengambil alih kendali nasib. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah realitas pertempuran laut modern di mana Tauhu Truk Arleigh berdiri sebagai benteng terakhir melawan hujan rudal balistik. Tapi bagaimana cara kerjanya? Menghadapi ancaman rudal dari Iran atau zona konflik lainnya bukan soal keberanian semata. Ini adalah permainan geometri tingkat tinggi dan manajemen waktu dalam skala mikrotik. Sebelum satu peluru ditembakkan, perang gelombang elektromagnetik telah dimulai. Radar SPY-1 menciptakan kubah pelindung tak terlihat, memindai langit dengan presisi yang sulit dinalar otak manusia. Bagaimana sebuah sistem tanpa bagian yang bergerak bisa melihat ke segala arah sekaligus, dan bagaimana ia membedakan ancaman mematikan dari sekadar burung atau ombak. Mari kita bedah mata dari kapal ini. Radar AN SPY-1D. Lihatlah 4 pelat heksagonal besar yang tertanam di suprastruktur kapal. Mereka tidak berputar, mereka diam membeku. Inilah keajaiban phase array. Alih-alih memutar antena secara fisik, sistem ini memanipulasi fase sinyal elektronik dari ribuan elemen pemancar kecil secara individual. Dengan 4 wajah yang menghadap ke 4 arah mata angin, SPY-1 memberikan cakupan 360 derajat instan. Tidak ada titik buta, tidak ada jeda rotasi. Ia melihat segalanya. Setiap saat, radar ini mengirimkan jutaan pulsa elektromagnetik yang merambat dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Pulsa ini memantul dari objek dan kembali ke kapal. Energi yang dipancarkan sangat besar dalam orde megawatt, cukup kuat untuk membakar langit secara elektronik dan mendeteksi objek seukuran bola golf dari jarak ratusan kilometer. Namun, laut adalah lingkungan yang bising. Ombak, hujan, dan bahkan burung menciptakan clutter atau kekacauan sinyal. Bagaimana radar membedakan rudal dari buih ombak? Jawabannya ada pada efek Doppler. Objek yang mendekat dengan kecepatan tinggi akan mengubah frekuensi gelombang pantul. Radar membuang semua sinyal lambat dan hanya mengunci yang cepat. Bahkan partikel di atmosfer bisa memantulkan sinyal. Algoritma SPY-1 secara dinamis menyesuaikan ambang batas deteksi untuk menembus badai pasir atau hujan lebat di Teluk Persia, mendeteksi hanyalah langkah awal. Otak sesungguhnya adalah Aegis Combat System. Bayangkan superkomputer yang harus memecahkan ratusan persamaan kalkulus secara simultan. Aegis tidak hanya melacak satu target. Ia bisa melacak lebih dari 100 target sekaligus pesawat kawan, kapal nelayan, dan rudal musuh sambil terus memindai cakrawala. Sistem ini melakukan triase ancaman secara otomatis. Mana yang paling cepat? Mana yang menuju kita? Mana yang akan menghantam dalam 10 detik? Prioritas ditentukan dalam milidetik. Parameter paling kritis adalah closing velocity atau kecepatan mendekat. Rudal balistik Iran bisa jatuh dengan kecepatan Mach 5 atau lebih. Ini memperpendek waktu reaksi secara drastis. Kapal tidak bekerja sendirian. Aegis menggabungkan data dari satelit inframerah yang mendeteksi panas peluncuran awal, menciptakan gambaran medan perang yang utuh. Dengan data gabungan ini, Aegis menghitung lintasan balistik parabola. Ia memprediksi di mana rudal itu akan berada 5 menit dari sekarang, bukan di mana ia berada saat ini. Setelah solusi penembakan terkunci, sistem beralih dari mode search ke mode fire control. Ini adalah momen di mana matematika bertemu dengan bubuk mesiu. Di geladak depan, sel-sel sistem peluncuran vertikal VLS MK41 menerima perintah digital. Pintu baja terbuka memperlihatkan tabung peluncuran yang siap menyemburkan api. Senjata pilihan kita adalah Standard Missile 3SM. Ini bukan rudal biasa. Ini adalah roket bertingkat yang dirancang untuk meninggalkan atmosfer bumi dan berburu di ruang hampa. 3, 2, 1. Ignition. Booster roket padat menyala melontarkan SM-3 keluar dari tabung dengan gaya G yang menghancurkan tulang menembus lapisan awan dalam hitungan detik. Saat rudal terbang, radar SPY-1 terus melacak target. Namun untuk panduan akhir, radar iluminator MK99 mengambil peran menyorot target dengan sinar fokus yang sempit. Kapal dan rudal terus berbicara. Melalui data link, Aegis mengirimkan pembaruan posisi target ke SM-3, mengoreksi jalurnya saat ia mendaki menuju tepi angkasa. Satu persatu, tingkat roket yang habis bahan bakarnya dilepaskan. SM-3 menjadi semakin ringan dan semakin cepat, kini melaju di eksosfer.
ruang di mana aerodinamika tidak lagi berlaku. Di sini tanpa udara untuk bermanuver, sirip rudal tidak berguna. SM-3 menggunakan pendorong gas kecil, mirip dengan pesawat ruang angkasa, untuk mengubah arah. Inilah puncak teknologi pertahanan. LEAP Lightweight Exo-Atmospheric Projectile. Kepala rudal ini memisahkan diri menjadi satelit pembunuh mandiri yang mencari targetnya. Mata liap adalah sensor inframerah yang sangat sensitif. Didinginkan hingga suhu kriogenik untuk mendeteksi panas tubuh rudal musuh di latar belakang ruang angkasa yang dingin. Liep tidak membawa bahan peledak. Tidak ada bom di sini. Konsepnya adalah hit to kill. Ia menghancurkan target semata-mata dengan menabraknya. Ingat rumus energi kinetik, setengah massa kali kecepatan kuadrat dengan kecepatan gabungan lebih dari 15.000 mil per jam. Benturan ini melepaskan energi setara truk 10 ton yang menabrak tembok. Tantangannya, ini seperti menembak peluru dengan peluru lain. Targetnya seukuran bola basket, bergerak hipersonik, dan liap harus mengenainya tepat di tengah. Sistem pendorong liap bekerja keras, menembakkan koreksi arah ratusan kali per detik. Ia terus menyesuaikan diri hingga mikrodetik terakhir sebelum benturan. Benturan. Tidak ada api oksigen, hanya kilatan energi kinetik murni yang menguapkan kedua benda menjadi debu logam dan plasma. Ancaman dinetralisir di luar atmosfer. Puing-puing yang tersisa akan terbakar saat masuk kembali ke atmosfer, tampak seperti bintang jatuh bagi mereka yang ada di bumi. Kematian yang indah bagi sebuah senjata pemusnah, tapi bagaimana jika satu rudal lolos? Arleigh tidak bertaruh pada satu lapisan saja. Ia memiliki sistem pertahanan berlapis. Dari jarak jauh hingga jarak sangat dekat. Jika ancaman masuk ke atmosfer, rudal SM-6 mengambil alih. Ia mampu melakukan manuver aerodinamis ekstrim untuk mengejar target yang mencoba menghindar di fase terminal. Lebih dekat lagi, ada Evolved Sea Sparrow Missile. 4 rudal ini bisa dimuat dalam satu sel peluncur, melipat gandakan kapasitas pertahanan kapal terhadap serangan saturasi. Dan pertahanan terakhir, Phalanx CIWS. Senapan mesin Gatling yang dikendalikan radar memuntahkan ribuan peluru tungsten per menit untuk mencabik rudal yang sudah di depan mata. Kekuatan sejati bukan pada satu kapal tapi pada jaringan. Melalui sistem Cooperative Engagement Capability, setiap kapal berbagi data radar secara real-time. Ini memungkinkan skenario gila. Kapal A bisa menembakkan rudal berdasarkan data radar dari kapal B, bahkan jika kapal A tidak bisa melihat targetnya sendiri. Menuju tahun 2026, ancaman berevolusi. Rudal hipersonik yang bisa meluncur dan bermanuver di atmosfer atas menjadi tantangan baru bagi radar SPY-1. Untuk itu, Angkatan Laut mulai mengadopsi radar baru, SPY-6. Lebih sensitif, lebih kuat, dan mampu membedakan ancaman yang lebih kecil dan lebih cepat dari pendahulunya. Selain radar fisik, Arleigh Burke juga dilengkapi sistem perang elektronik SEWIP. Ia bisa menipu radar rudal musuh, membuat kapal tampak berada di tempat lain. Di balik semua teknologi ini, ada manusia. Kru di CIC yang menatap layar selama berjam-gia, siap mengambil keputusan hidup dan mati dalam hitungan detik. Mereka berlatih skenario kiamat setiap hari. Simulasi serangan jenuh di mana ratusan rudal datang sekaligus, memastikan refleks mereka setajam algoritma komputer. Keberadaan satu kapal Arleigh Burke di suatu wilayah sudah cukup untuk mengubah kalkulasi politik negara lawan. Ini adalah diplomasi dengan berat 9.000 ton. Satu rudal SM-3 berharga jutaan dolar. Mahal? Tentu. Tapi dibandingkan dengan nyawa ribuan orang atau kapal induk seharga miliaran dolar, itu adalah asuransi yang murah. Dari fisika gelombang elektromagnetik hingga benturan kinetik di luar angkasa, sistem ini adalah puncak rekayasa pertahanan manusia. Perpaduan sempurna antara sains dan strategi. Selama ancaman dari langit terus berkembang, perisai tak terlihat ini akan terus berevolusi, menjaga lautan tetap aman, satu pulsa radar pada satu waktu. Saya Raka, sampai jumpa di episode berikutnya. Tunggu, kita belum selesai. Mari kita gali lebih dalam tentang S-band yang digunakan S-Bay. 1. Mengapa S-band? Kenapa bukan X-band atau L-band? S-band adalah sweet spot.
Ia cukup tahan terhadap redaman hujan dibanding frekuensi tinggi, namun masih memberikan resolusi yang cukup untuk melacak rudal kecil. Di balik plat radar itu ada hutan pandu gelombang, pipa-pipa logam presisi yang mengalirkan energi gelombang mikro dari pemancar ke elemen antena. Komponen ajaibnya adalah phase shifter, perangkat elektronik kecil yang memperlambat gelombang sepersekian nanodetik untuk membelokkan arah pancaran radar. Tantangan besar radar adalah side lobes energi bocor ke arah yang tidak diinginkan. Jika tidak dikontrol, ini bisa membingungkan sistem atau memberitahu musuh posisi kita. Komputer Aegis terus melakukan beamforming, membentuk ulang pola pancaran energi secara digital untuk memaksimalkan fokus pada target dan meminimalkan kebocoran. Untuk mendapatkan jangkauan jauh dan resolusi tinggi, radar menggunakan teknik pulse compression, mengirim pulsa panjang yang dimodulasi frekuensinya. Pemrosesan sinyal ini membutuhkan daya komputasi yang masif. Rak server di dalam kapal terus didinginkan agar tidak meleleh saat memproses terabyte data per detik. Rantai detect to engage adalah urutan suci: deteksi, lacak, identifikasi, keputusan, penugasan senjata, peluncuran. Setiap mata rantai harus sempurna. Bagaimana kita tahu itu musuh? Sistem IFF menanyai target. Jika tidak ada jawaban kode rahasia yang benar, ia dianggap ancaman. Musuh akan mencoba melakukan jamming, membanjiri radar kita dengan noise. SPY-1 memiliki fitur burn through, memusatkan tenaga maksimal untuk menembus jamming tersebut. Memprediksi jatuhnya rudal balistik itu sulit karena atmosfer tidak konsisten. Angin, kepadatan udara, dan rotasi bumi semua harus dihitung. Ada yang namanya launch window. Jika kita menembak terlalu cepat, rudal kehabisan energi. Terlalu lambat, rudal musuh sudah terlalu dekat. Jendelanya sangat sempit. Saat rudal diluncurkan, gas panas ribuan derajat harus dibuang dengan aman. Sistem plenum VLS mengalirkan api ini menjauh dari rudal lain agar tidak meledak berantai. Puing booster roket kita sendiri juga berbahaya. Komputer menghitung agar booster yang jatuh tidak menimpa kapal kawan atau wilayah sipil. Hidung SM-3 dilindungi kerucut yang tahan panas gesekan atmosfer. Kerucut ini harus dibuang tepat saat keluar atmosfer agar sensor LIP bisa melihat. Sensor LIAP didinginkan dengan gas argon bertekanan tinggi. Tanpa pendinginan ini, sensor akan buta oleh panasnya sendiri dan gagal mendeteksi target. Musuh pintar. Mereka mungkin melepaskan decoys atau balon palsu bersama hulu ledak. LIP harus membedakan mana bom asli, mana balon kosong. Pendorong divert pada LIAP menggunakan bahan bakar padat yang bereaksi sangat cepat. Ini memungkinkan manuver lateral instan, seperti bergeser ke samping tanpa membelok. Di detik-detik terakhir, LIAP tidak lagi menerima perintah dari kapal. Ia otonom sepenuhnya. Ia mengunci takdirnya sendiri dengan target. LIAP harus mengelola energi kinetiknya. Jika ia bermanuver terlalu banyak di awal, ia akan kehabisan bahan bakar untuk koreksi akhir. Efisiensi adalah kunci. Kita berbicara tentang presisi sentimeter di jarak ribuan kilometer. Sedikit saja kesalahan sudut dan LIAP akan meleset, membiarkan hulu ledak nuklir lewat. Itulah mengapa doktrin Angkatan Laut sering menggunakan shoot-shoot-loop. Tembakan 2 rudal untuk satu target. Jika yang pertama gagal, yang kedua siap. Setelah benturan, radar kapal harus melakukan kill assessment. Apakah target hancur atau hanya rusak dan masih jatuh? Jika ragu, tembak lagi. Bayangkan tekanan pada Tactical Action Officer. Dia memegang kunci otorisasi. Keputusannya harus benar 100% setiap saat. Tidak ada tombol undo. Semua sistem ini butuh listrik. Generator turbin gas Rolls-Royce di perut kapal menghasilkan cukup listrik untuk menerangi kota kecil. Jika mati, kapal buta. Radar menghasilkan panas luar biasa. Sistem pendingin air laut memompa ribuan galon per menit melalui penukar panas untuk menjaga elektronik tetap hidup. Kru teknisi bekerja tak kenal lelah. Satu elemen radar mati harus segera diganti. Di tengah laut yang ganas, perawatan adalah pertempuran tersendiri. Aegis terus diperbarui. Kode program yang ditulis tahun 80-an telah berevolusi menjadi jutaan baris kode modern untuk melawan ancaman baru. Sekarang sistem ini menggunakan open architecture. Artinya, kita bisa memasukkan modul baru atau senjata baru tanpa harus membongkar seluruh kapal. Masa depan? Laser. Odin dan Helios mulai dipasang.
Mereka menggunakan energi terarah untuk membakar drone dan perahu kecil, menghemat rudal mahal. Meski proyek Railgun melambat, teknologi proyektil hipervelositas yang dikembangkan darinya kini bisa ditembakkan dari meriam standar kapal. Kecerdasan buatan mulai membantu TAO. AI bisa menyarankan urutan penembakan yang optimal saat otak manusia kewalahan oleh banjir data. Tapi semakin digital kapal, semakin rentan terhadap peretas. Kapal perusak modern juga harus menjadi benteng siber yang tak tertembus. Kapal-kapal ini berpatroli dari Laut Merah hingga Laut Cina Selatan. Mereka adalah simbol jaminan keamanan bagi perdagangan dunia. Bukan hanya AS, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Spanyol juga menggunakan varian sistem Aegis. Ini adalah standar emas pertahanan laut global. Namun tantangan terbesar mungkin bukan rudal canggih, tapi serangan murah, kawanan drone bunuh diri atau perahu cepat. Radar harus bisa menangani David dan Goliath sekaligus. Setiap konflik memberikan data baru. Apa yang terjadi di Laut Merah hari ini menjadi pelajaran untuk pembaruan perangkat lunak besok. Siklus adaptasi yang tak pernah berhenti. Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Keberanian dan disiplin pelautlah yang membuat baja dingin ini menjadi pelindung yang hidup. Kita telah melihat bagaimana persamaan Maxwell, hukum Newton, dan termodinamika diterapkan untuk menyelamatkan nyawa. Fisika bukan hanya di buku teks, ia ada di garis depan. Di Cakrawala ada high power microwave, senjata yang bisa menggoreng elektronik rudal musuh tanpa menyentuhnya. Perang masa depan akan semakin tak terlihat. Dan mimpi terjauh? Radar kuantum mampu mendeteksi pesawat siluman yang tidak terlihat oleh radar biasa. Perlombaan pedang dan perisai tidak akan pernah usai. Kapal perusak Arleigh Burke adalah mesin waktu. Ia membeli waktu detik-detik berharga agar kita bisa tidur nyenyak, mengetahui ada yang menjaga gerbang. Teknologi militer apa lagi yang ingin kalian bedah fisikanya? Jet tempur? Kapal selam nuklir? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like jika kalian belajar sesuatu yang baru hari ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis mendalam berikutnya dari Kenapa Itu Ya. Riset untuk video ini melibatkan dokumen teknis Angkatan Laut dan prinsip fisika dasar. Kami berusaha menyederhanakannya tanpa mengurangi akurasi. Terima kasih khusus kepada para pendukung kami yang memungkinkan animasi berkualitas tinggi ini dibuat. Kalian adalah bagian dari kru kami. Tonton video di sebelah kiri untuk melihat bagaimana kapal selam menyembunyikan diri dari sonar, atau video kanan untuk teknologi jet tempur. Si vis pacem, parabellum. Jika engkau menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang. Sampai jumpa.